Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fajar Alamsah dari kelas TKJ2. Saya akan ingin membaca novel yang berjudul Cinta Itu Luka. Sore hari di akhir pekan bulan Maret, Dewi Ayu bangkit dari kuburan setelah 20 tahun kematian. Seorang bocah gembala dibuat terbangun dari tidur siang di bawah pohon kamboja. Kencing di celana pendeknya sebelum menolong, dan keempat dombanya lari di antara batu dan kayu nisan tanpa arah, bagaikan seekor macan dilemparkan ke tengah mereka. Semuanya berawal dari kegaduhan di kuburan tua, dengan nisan tanpa nama dan rumput setinggi lutut. Tapi semua orang mengenalnya sebagai kuburan Dewi Ayu mati pada umur 52 tahun. Hidup lagi setelah 20 tahun, mati 21 tahun, mati, dan kini hingga seterusnya tak ada orang yang tahu bagaimana menghitung umurnya. Orang-orang dari kampung sekitar pemakaman datang ke kuburan tersebut. Begitu si bocah gembala memberitahu, mereka bergerombol di balik belukar ceri dan jarak dan di kebun pisang. Sambil menggulung ujung sarung menggendong anak sambil menenteng sapu lidi. Dan bahkan menyaksikan itu semua, Dewi Ayu hanya terpukau menemukan dirinya di tengah-tengah kuburan. Ia telah melepaskan 2 ikatan teratas kain kafan dan melepaskan 2 ikatan lagi di bagian kaki untuk membebaskannya berjalan. Rambutnya telah tumbuh secara ajaib, sehingga ia mengeluarkan dari selimut kain mori itu. Mereka berkibaran di terpa angin sore, menyapu tanah, seperti lumut berwarna hitam mengilau di dalam sungai. Wajahnya putih cemerlang, meskipun kulitnya keriput, dengan mata begitu hidup dari dalam rongganya, menatap orang-orang bergerombol di balik belukar sebelum separuh dari mereka melarikan diri dan separuh yang lain tak sadarkan diri. Ia mengomel, entah pada siapa, bahwa orang-orang telah berbuat jahat menguburnya hidup-hidup. Hal pertama yang ia sangat adalah bayinya, yang tentu saja bukan lagi seorang bayi. 21 tahun lalu, ia mati 12 hari setelah melahirkan seorang bayi perempuan buruk rupa. Begitu buruk rupanya sehingga dukun bayi yang membantunya merasa tak yakin itu seorang bayi dan berpikir itu sesongok tai. Sebab lubang keluar bayi dan tai hanya terpisah 2 cm saja. Tapi si bayi melihat tersenyum, dan akhirnya si dukun bayi percaya ia memang bayi, bukan tai, dan berkata pada si ibu
yang tergeletak di atas tempat tidur tak berdaya dan tak berharap melihat bayinya, bahwa bayi itu sudah lahir, sehat, dan tampak ramah. Keajaiban. Ia datang dalam bentuknya yang paling fantastis. Kuburan tua itu bergoyang, retak, dan tanahnya berhamburan bagaikan ditiup dari bawah, menimbulkan badai dan gempa kecil. Dengan rumput dan nisan melayang dan di balik hujan tanah yang bagaikan tirai itu, sosok si perempuan tua berdiri dengan sikap jengkel yang kikuk. Masih terbungkus kain kafan seolah ia dan kain kafannya dikubur semalam saja. Orang-orang histeris dalam teriakan serempak menggema oleh dinding-dinding bukit di kejauhan, berlari lebih semeraut dari kawanan domba. Seorang perempuan meleparkan bayinya ke semak-semak, dan seorang ayah menggendong batang pisang. Dua orang lelaki terperosok ke dalam parit. Yang lainnya tak sadarkan diri di pinggir jalan. Dan yang lainnya lagi berlari 15 km tanpa henti. Menyaksikan itu semua, Dewi Ayu hanya terbatuk-batuk dan terpukau menemukan dirinya di tengah-tengah kuburan. Ia telah melepaskan 2 ikatan teratas kain kafan dan melepaskan 2 ikatan lagi di bagian kaki, membebaskannya berjalan. Rambutnya telah tumbuh secara ajaib, sehingga ketika ia mengeluarkan dan selimut dan kain mori, tanah lumut berwarna hitam mengilau di dalam sungai. Wajahnya cermelang meskipun kulitnya keriput dan hidup dari dalam. Dalaman kuburan. Di kuburan tua dengan nisan tanpa nama dan rumput setinggi lutut. Tapi semua orang mengenalnya sebagai kuburan Dewi Ayu. Ia mati pada umur 52 tahun, hidup lagi setelah 21 tahun mati. Dan kini hingga seterusnya tak ada orang yang tahu bagaimana menghitung umurnya. Orang-orang dari kampung sekitar pemakaman datang ke kuburan tersebut begitu si bocah gembala memberitahu. Mereka bergerombol di balik belukar ceri dan jarak dan di kebun pisang, sambil menggulung ujung sarung, menggendong anak, menenteng sapu lidi, dan bahkan pelepotan lumpur sawah. Tak seorang pun berani mendekat. Hanya mendengarkan kegaduhan dari kuburan tua itu bagaikan menggiling tukang obat sebagaimana sering mereka melakukan di depan pasar setiap hari Senin. Menikmatinya penuh ketakjuban dan